Halo guys, kembali di NHTech ID dan kali ini aku akan membahas HP gaming dari Asus yaitu ROG Phone 5 dan sudah aku gunakan kurang lebih 1 minggu ini. Jadi ini karena HP gaming pastinya aku akan fokus dan tes di game-game berat yang ada sekarang ini. Jadi aku ingin sharing dan dari pandangan bahwa aku ini gamer yang umum ya, yang standar nggak sampai hardcore gamer. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan juga dalam HP gaming yang dikeluarkan oleh Asus ini. Jadi aku ingin share juga, menurutku ada 5 sih. 5 yang penting dalam game untuk HP-HP yang ada sekarang ini. Yang pertama adalah performa dari hal chipset dan juga RAM. Lalu yang kedua adalah dari display. Menurutku display juga sangat menarik dengan frame rate yang sudah sangat tinggi. Lalu yang ketiga adalah dalam hal baterai, optimisasi yang baik dan besar pastinya. Lalu keempat adalah body. Orang kalau misalnya masalah body ini menurutku sangat penting juga untuk konsol yang portable, pasti yang enak bagaimana. Lalu yang 5 adalah untuk masalah button yang sangat-sangat membantu untuk gamer. Contohnya adanya air trigger di ROG Phone 5 ini. Bagi kalian yang belum tahu, aku adalah pengguna iPhone 12 Pro Max ya. Jadi itu adalah HP yang terberat yang pernah aku rasakan sih menurutku dari HP-HP ku sebelumnya. Lalu kembali di sini dengan ROG Phone 5 untuk sehari-hari aku sosial media kan cukup sering menggunakan satu tangan, kerasa akan capek dan berat sih ketika menggunakannya cukup lama. Jadi memang kerasa lebih berat. Lalu juga untuk UI-nya menurutku sangat baik sih ya. Dari ROG UI yang diberikan menurutku nggak masalah, sangat-sangat oke. Lalu juga untuk displaynya yang terbaik yang bisa diberikan. Walaupun hanya Full HD+, tapi kalau khusus untuk gaming pastinya kita lebih melihat frame rate. Lalu juga ada touch sampling rate sampai 300 millisecond. Ini yang terbaik sampai keluarnya ROG Phone 5S yang baru saja keluar dari Asus. Itu baru memberikan touch sampling rate yang lebih tinggi. Lalu untuk masalah chipset, langsung saja. Jadi chipset yang di sini masih mendapatkan Snapdragon 888 dengan 8GB RAM ya yang ada di tanganku ini. Jadi bagi kalian yang memilih untuk mendapatkan RAM yang lebih tinggi dan bisa mencapai 12GB RAM dan ada juga yang 16GB RAM untuk yang ultimate, itu pasti sedikit memberikan experience yang lebih baik lagi. Lalu pasti banyak yang bertanya, apa bedanya dengan Snapdragon 888 di HP yang biasa? Jawabannya hanya satu. Coolingnya yang sangat berbeda. Jadi, chipset ini walaupun dengan kecepatan yang sama, dengan performa yang baik, tapi ini tidak akan tahan lama ketika suhunya panas atau menyentuh suhu panas tertentu. Jadi, dengan ROG Phone 5, dengan bodi yang lebih besar dan cooling yang lebih baik, pastinya dengan flow yang lebih baik juga, Asus cukup baik menangani panasnya yang diberikan. Jadi, ini ada chipnya di bagian tengah, lalu ada kanan dan kiri untuk baterainya. Dan ini memberikan sangat-sangat baik sih. Dan memang kalau kalian membutuhkan yang lebih lagi, kalian membutuhkan aero cooler atau pendingin ya, dengan merek-merek lain tidak masalah. Tapi dari Asus yaitu adanya aero cooler 5 sehingga dapat memaksimalkan chipset itu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja untuk masalah gaming yang ada di ROG Phone 5 yang sudah aku coba ya. Dan semuanya aku coba dengan keadaan X-Mode menyala, yaitu untuk memaksimalkan semua performa untuk fokus di gaming yang aku mainkan. Jadi yang pertama aku menggunakan Mobile Legends. Jadi untuk Mobile Legends ini menurutku sudah sangat baik lah. HP-HP biasa saja menurutku nggak masalah sih ya. Dan di sini tenang, aman, dan pastinya sangat baik diberikan. Grafik bisa ultra dan export menyala, stabil 60 fps sih aku main, jadi aman-aman saja. Lalu dalam 30 menit aku bisa mendapatkan pengurangan baterai kurang lebih 8% dan maksimal panas yang aku dapatkan sekitar 36-38 derajat. Menurutku sih sudah sangat baik lah untuk ROG Phone 5 ini ya, untuk Mobile Legends nggak masalah. Lalu lanjut untuk PUBG. Jadi untuk PUBG ini aku gunakan export menyala. Dan untuk grafiknya smooth 90Hz dengan anti-aliasing juga menyala. Aku mendapatkan 30 menit kurang lebih berkurang 10%. Dan paling panas yang aku dapatkan derajat pada handphone ini adalah sekitar 40-42 derajat Celcius. Dan ini dalam keadaan aplikasinya kalau dari luar sekitar 45 derajat. Dan saat game selesai, aku bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 39 derajat langsung turun ya, dari sekitar 42-43 derajat tersebut. Selanjutnya untuk COD Mobile. COD Mobile dan X-Mode menyala, medium 90Hz. Memberikan setting maksimal ya, jika kalian mau mendapatkan 90Hz harus di medium. Kalau misalnya graphics high dan very high masih di 60Hz sama seperti PUBG. Anti-aliasing juga menyala, dan 30 menit aku sama mendapatkan sekitar 10%. Dan ini gamingnya bukan yang open world, jadi yang untuk game-game multiplayer saja. Dan panasnya juga tidak sepanas itu ya, sekitar 37-38 derajat.
Dan ketika aku selesai memainkan ini sekitar 33-34 derajat, sudah sangat baik sih. Jadi memang untuk multiplayer CODM juga tenang, apalagi juga ada air trigger sama yang diberikan yang ada di ROG Phone 5, kalian sangat-sangat nyaman memainkan FPS atau TPS yang ada dari COD Mobile ataupun dari PUBG. Lalu yang terakhir adalah gaming yang paling berat yang ada sekarang ini menurutku, yaitu Genshin Impact. Genshin Impact ini aku X mode menyala, dalam 30 menit aku rata-rata dalam beberapa kali game sekitar 13-14% untuk pengurangannya. Lalu grafik bisa maksimal, dengan ini aku mendapatkan 60 Hz, tapi baru 5 menit saja langsung panasnya naik sekitar 42-43 derajat Celcius. Lalu setelah itu, setelah 15 menitan bisa menyentuh sampai 47-48 derajat Celcius, sangat-sangat panas. Dan dari luar kerasa 50 derajat Celcius. Memang bisa, jadi kalian memainkan Genshin Impact itu bahkan sampai rata-rata 50 FPS ke atas, sangat baik. Tapi aku merasa kasihan aja sih dengan bodinya dan sangat-sangat panas tersebut. Dan ini semua tes juga tanpa aero cooler ya, jadi dari bodinya sendiri untuk penanganan panasnya, menurutku lebih baik ke high aja, jangan terlalu yang paling tinggi. High sudah sangat baik juga, lebih nyaman dan kalian main juga oke. Karena kalau sangat panas juga, tangan kalian kerasa panas, itu juga nggak nyaman kalian main dalam waktu yang lama. Lalu untuk speaker juga sudah sangat baik diberikan, sangat punchy banget, suaranya sangat keluar, apalagi kalian main game di sini sudah sangat-sangat oke. Ya pastinya kalau kadang pasti menggunakan earphone ya. Tenang saja di sini ada untuk colokan audio jack, jadi aman bisa kalian gunakan. Lalu untuk masalah baterai bagaimana? Jadi baterai selain untuk gaming tadi, kalau misalnya penggunaan normal, aku untuk 2 hari aja nggak habis-habis. Jadi tenang saja untuk ROG Phone 5 jika kalian gunakan untuk sehari-hari. Jadi memang di sini mendapatkan 6000 mAh ya. Jadi paling besar sih menurutku yang aku bisa dapatkan di HP untuk dengan bodi yang ini. Sudah sangat baik, dengan cooler juga sangat baik yang diberikan di ROG Phone 5. Untuk chargingnya juga 65 watt charger, jadi sudah sangat baik lah. Kalau misalkan 30 menit aja langsung mendapatkan dari 0 langsung ke 75%. Jadi nggak masalah sih kalau kalian butuh langsung saja colokan. Dan memang bisa memberikan battery care, jadi ada pilihannya antara kalian langsung menggunakan listrik tanpa dari baterai untuk memberikan battery health yang lebih baik, ataupun kadang juga dengan kecepatan yang lebih rendah jika kalian tidak menggunakan atau ninggal dan tidak butuh dalam waktu dekat untuk menggunakan HP kalian. Untuk kamera memang bukan fokus, tapi kalian bisa mendapatkan ini dan standar lah menurutku ya. Dengan 64 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel makro. Dan overall juga video bisa 8K video, dan ini aku berikan contoh beberapa foto dan video. Halo guys, ini langsung dari ROG Phone 5 dan maksimal Full HD 60 fps ya. Dan kali ini aku coba di Full HD 30 fps. Dan memang kameranya sedikit zoom dibandingkan untuk kamera foto biasa. Baik, jadi itu yang aku ingin share ke kalian. Lalu ada beberapa pertanyaan yang pasti muncul. Yang pertama adalah kenapa terkadang game tertentu di iPhone merasa lebih baik atau lebih smooth. Jadi untuk sekarang menurutku sudah tidak terlalu gamenya berbeda, apalagi developer-developer besar seperti Genshin Impact, PUBG, COD Mobile, semuanya mereka ada balance-nya, jadi antara iOS dan Android sudah sangat baik. Berbeda dari beberapa tahun yang lalu, mungkin iPhone sedikit lebih unggul dalam sisi grafis, lalu fitur-fitur kadang bisa datang di iPhone terlebih dahulu. Ini tidak bisa kita pungkiri karena memang platform yang berbeda guys, dari Android dan juga dari iOS, dan penanganannya prosesnya juga semuanya berbeda. Beberapa analis juga mengatakan bahwa kadang juga ada bug relatednya itu dengan OS-nya itu, atau iOS antara iOS ataupun Android. Jadi karena itulah kadang bisa memberikan experience yang berbeda. Tapi tenang, jadi untuk masalah gaming phone sih memang ini ketahanannya sangat-sangat baik, lebih lama. Jadi contoh kalian benar-benar gamer sejati, main sampai 1 jam, 2 jam dalam waktu yang lama, pasti performanya akan lebih oke, lebih baik di ROG Phone 5 dengan HP gaming dibandingkan HP-HP lain dengan chipset yang mungkin sama kecepatannya, tapi dengan penanganan panas yang berbeda.
Lalu di sini juga ada brightness lock dan lain-lain yang memfokuskan kalian agar tidak berubah-ubah untuk experience yang kalian dapatkan. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah lebih baik beli iPad Pro M1? Nah, ini pertanyaan yang menurutku agak susah dijawab karena berbeda. Ini adalah tablet dan satunya adalah HP, yaitu ROG Phone 5 ini. Kalau dibandingkan pasti jauh berbeda dengan bodi lebih besar, lalu kegunaan yang berbeda, experience gaming yang berbeda. Lalu juga dikhususkan bukan untuk gaming aja ya untuk iPad Pro M1 ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri memang M1 chip itu adalah yang terbaik saat ini ya, yang diberikan oleh Apple dan memang itu juga digunakan di MacBook Pro ataupun MacBook Air. Jadi tidak bisa di-compare, tidak dalam level yang sama. Pertanyaan terakhir, apakah kalian perlu membeli HP gaming? Jawabanku adalah tergantung. Jadi bagi kalian yang hardcore gamer dan belum pernah mencoba HP gaming, cobalah HP gaming. Menurutku sangat menarik ya. Kalian bisa coba, experience-nya pasti sedikit berbeda sih menurutku ya. Dibandingkan kalau kalian menggunakan iPhone atau HP Android yang lain. Apalagi kalian pemain COD Mobile, PUBG, dengan ada Air Trigger menurutku sangat menarik sih. Jadi bisa kalian coba untuk ROG Phone 5 ini. Tapi bagi pengguna umum yang jarang atau merasa bahwa main-main santai-santai saja dan jarang menggunakan HP ini untuk gaming, ya jelas ini HP gaming khusus untuk gamers. Jadi akan difokuskan semuanya untuk gaming dan bodinya berat, lalu juga baterai sangat besar ini diberikan, jadinya pastinya ini akan memberikan ketahanan baterai yang lama, tapi ya kalian akan mendapatkan berat yang diberikan di ROG Phone 5 ini. Jadi balik lagi ke kalian dan kegunaan kalian. Itu adalah pertanyaan yang menurutku tergantung dari kalian lagi, apa yang kalian inginkan dari sebuah handphone yang akan kalian beli. Itu aja sih menurutku ya, bagi kalian yang mau tanya-tanya dan diskusi bersama, dan apalagi yang sudah coba ROG Phone 5, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.